Hari ini kita akan belajar mengenai Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, ini berdasarkan buku sejarah penulisan yang ketiga, Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan, yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Jadi kita akan melihat di dalam pelajaran kali ini mengenai Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus ini diperkenalkan sebagai anak Daud, anak Abraham. Jadi ketika seseorang itu diperkenalkan, misalnya gitu kan, saya ketemu dengan orang satu kampung. Terus saya bilang, oh saya Yudi Lengkong. Oh Lengkong, anak siapa? Gitu. Papa kamu siapa? Gitu. Jadi eh, dengan memperkenalkan papa saya, maka orang-orang yang satu kampung itu akan mengetahui latar belakang saya seperti apa. Gitu ya, sejarah saya, bagaimana saya bisa muncul, itu bagaimana sejarahnya. Bisa nebak-nebak kira-kira seperti apa gitu ya nantinya. Saya itu orangnya seperti apa. Nah, sama seperti itu kalau kita lihat Yesus Kristus bukan hanya dibilang oh ini Yesus Kristus, tetapi dijelaskan bahwa Yesus Kristus dia adalah anak Daud, dia adalah anak Abraham. Atau dalam terjemahan lain, Yesus Kristus keturunan Daud, keturunan Abraham. Sekarang kita baca dulu Alkitab di Matius 1 ayat 17 dan ayat 1. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi ini bicara tentang ayat ini yang ayat 17 ini berbicara tentang silsilah Yesus di kitab Matius itu dibagi menjadi 3 periode. Ya, periode pertama, kedua, dan ketiga. Secara khususnya buku sejarah penebusan seri yang ketiga membahas periode yang pertama, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Bukan hanya nama-namanya saja yang disebutkan, yang dijelaskan siapa mereka, tetapi juga membahas bagaimana sejarah di waktu itu, di zaman itu, apakah yang menjadi kehendak Tuhan di zaman itu, bagaimana anak-anak Tuhan, anak-anak perjanjian, keturunan Abraham menjalankan kehidupan iman mereka. Itu semua ditampakkan gitu ya. Naik turunnya kehidupan iman keturunan Abraham semua ditampakkan lewat buku seri sejarah penebusan yang ketiga. Jadi saya rekomendasikan saudara-saudara semua untuk membaca buku seri sejarah penebusan yang ketiga ini. Nah, baik. Tetapi bicara mengenai periode pertama itu dimulai, kalau kita lihat gitu ya, dimulai dari satu orang, khususnya kita coba lihat tentang periode pertama ini. Dimulai dari satu orang Abraham, pada akhirnya periode pertama itu berakhir dengan Daud. Daud yang adalah raja dari suatu kerajaan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa um, Allah bekerja melalui satu orang Abraham, satu keluarga Abraham, sampai menjadi suatu, sampai terciptanya suatu bangsa di mana Allah hendak bekerja melalui bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Ya, ini zaman-zaman keemasan ya, zaman Daud. Kalau kita lihat periode pertama dari Abraham sampai Daud itu bisa digambarkan sebagai proses penciptaan. Ini proses penciptaan atau terjadinya suatu uh, uh, kerajaan di bawah pimpinan Allah, gitu ya, teokrasi di bawah pimpinan Allah. Tetapi kalau kita lihat periode yang berikutnya, ini nggak enak ini. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Jadi dari Daud sampai mereka dibuang ke Babel ada 14 generasi katanya. Dan periode kedua ini endingnya kayaknya apa ya? Nggak enak sekali gitu. Dari kejayaan, masa kejayaan sampai mereka itu hancur. Sampai negara Israel itu hancur. Dan kita bisa
menyebutkan bahwa periode kedua ini sebagai peristiwa kejatuhan dari suatu bangsa, suatu umat Tuhan. Ya. Dan berikutnya, kalau kita lihat periode ketiga, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus, di sini kita bisa melihat suatu proses pemulihan. Proses pemulihan. Dari mereka itu menjadi tawanan, pada akhirnya mereka dibebaskan lewat Yesus Kristus. Lewat lahirnya Yesus Kristus. Mereka menerima pembebasan sebenarnya gitu ya. Dan kita bisa lihat lewat Matius 1 ayat 17, ada 3 unsur di dalam sejarah penebusan, yaitu namanya penciptaan, kemudian ada satu unsur berikutnya yaitu kejatuhan, dan yang berikutnya itu adalah ya, pemulihan. Jadi ini Matius 1 ayat 17 menggambarkan bagaimana sejarah penebusan itu dibentangkan. Dan Matius pasal 1 itu bicara tentang apa? Tentang perjanjian lama. Betul ya? Baik. Kalau kita kembali ke Matius 1 ayat 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Anak Daud anak Abraham. Dan mengenai silsilah Yesus Kristus ini, bagaimana Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud dan anak Abraham. Dari semua tokoh yang hebat-hebat, itu Yesus disebutkan sebagai anak Daud, anak Abraham. Kenapa Daud, kenapa Abraham? Kita akan lihat mengenai hal ini, dan kita akan bahas bersama-sama pada hari ini. Oke, sedikit mengenai buku yang ketiga, seri sejarah penebusan. Lewat periode pertama dari Abraham sampai kepada Daud, Pendeta Abraham Park di dalam bukunya, dalam seri yang ketiga, Sejarah Penebusan, menggambarkan bahwa begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Bahwa Allah Bapa itu sangat-sangat besar dan dia sangat-sangat mengasihi manusia. Itu tampak lewat bagaimana Allah itu memilih dan memanggil Abraham, dan lewat Abraham pekerjaan pemulihan umat manusia itu dijalankan. Jadi Abraham itu dijadikan sebagai suatu fondasi bangunan untuk suatu rumah itu bisa terwujud supaya banyak orang bisa masuk ke dalamnya, gitu ya. Nah, bisa bayangkan kita semua adalah satu keluarga di dalam satu rumah yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa, dan perlu fondasi, dan fondasi itu adalah Abraham. Tapi bayangkan, dari semua orang Allah memilih Abraham. Dari semua orang pada akhirnya Allah memilih kita. Nah, di sini supaya kita bisa disadarkan betapa besar Allah Bapa kita itu, dan hanya kepada Dia saja kita bisa bersandar, ya. Nah, sedikit mengenai Allah, mengenai Bapa itu dikatakan di Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi Bapa itu, Allah Bapa itu telah memberikan kita semua kepada Yesus. Dan Allah Bapa itu, Yesus katakan, dia lebih besar dari siapapun. Kata siapapun di dalam bahasa Yunani itu adalah kosmos. Kosmos yang berbicara tentang alam semesta beserta isinya. Bayangkan alam semesta ini gedenya seperti apa. Kalau kita baca di bagian awal, di bab-bab awal buku yang ketiga, Pendeta Abraham Park coba memberikan gambaran bagi kita Allah Bapa itu besarnya seperti apa sih? Besarnya itu lebih besar dari alam semesta, ya. Jadi Allah lebih besar dari kosmos, ya, lebih besar dari alam semesta. Di dalam alam semesta kita mengenal namanya matahari yang siang hari itu bersinar terang. Untuk menjadi bayangan bagi kita, satu matahari gedenya seperti apa? Itu gedenya sama dengan
1,3 juta bumi. Artinya apa? Ada bumi, planet bumi sebanyak 1,3 juta, itu ukuran bumi digabungkan, itu baru bisa masuk ke matahari. Gitu ya. Dan bisa bayangkan bahwa apa? Bahwa di dalam alam semesta ini, matahari itu hanya satu galaksi. Hanya dikatakan hanya satu bintang istilahnya. Hanya satu bintang yang besar. Dan ada berapa banyak bintang? Ada lebih dari 200 miliar bintang. Bayangkan. Jadi di dalam satu kosmos ini ya, dan hanya di dalam satu kosmos. Dan kita bisa bayangkan besarnya itu luar biasa sampai-sampai kita capek hitungnya gitu. Nah, Allah kita, Bapa itu lebih besar dari alam semesta. Dan Bapa itu telah memegang kita. Nanti kita akan lihat bahwa di dalam sejarah umat Israel, dalam sejarah Bapa-Bapa leluhur iman, umat Tuhan itu dipegang oleh Allah. Dan tidak ada orang yang bisa merebut mereka. Dan hal ini berlaku juga bagi kita hari ini. Oke? Yohanes 3 ayat 16 ini bisa kita pahami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, jadi Allah Bapa mengutus Yesus Kristus untuk kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, bagaimana Yesus Kristus ini datang? Matius 1 ayat 1 dikatakan bahwa ada saluran untuk mengutus atau menjadi jalan Yesus itu datang. Matius 1 ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat yang kedua dan selanjutnya kita bisa baca silsilah Yesus Kristus. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan seterusnya sampai Yesus lahir. Jadi silsilah Yesus Kristus itu kita bisa bayangkan itu seperti suatu tunnel, suatu terowongan yang telah disiapkan oleh Allah untuk Yesus datang. Jadi begitu pentingnya silsilah Alkitab, ya, silsilah dalam Alkitab sangat-sangat berharga. Jadi Yesus dikatakan bahwa dia akan datang lewat Abraham. Dia akan datang sebagai keturunan Abraham. Lebih spesifik lagi, dari banyak keturunan Abraham, dari banyak suku 12 suku Israel, bahkan dari banyak kaum keluarga Yehuda, Yesus akan datang lewat siapa? Lewat keluarga Daud. Lewat keluarga Daud. Makanya Matius pasal 1 ayat 17 dikatakan dari Abraham sampai ke Daud. Ya, sampai ke Daud. Ada siapa aja? Ada orang-orangnya, kalau kita lihat ada 14 orang ya. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram, Aminadab, Nahson, Salmon, Boaz, Obed, Isai, Daud. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat lewat periode pertama silsilah Yesus Kristus ini, di dalam keturunan Abraham, di dalam sejarah bagaimana Abraham itu dipilih, dipanggil oleh Allah, bagaimana Allah bekerja melalui dia, dan lewat keturunannya ada misteri yang terjadi di dalam sejarah kehidupan keturunan Abraham. Apa saja? Kalau kita lihat, ada penghilangan generasi. Penghilangan generasi. Ya. Di dua masa kalau kita lihat. Penghilangan generasi. Jadi seharusnya nama-nama mereka itu didaftar di dalam silsilah, tetapi ada sesuatu yang terjadi kepada mereka sampai-sampai nama-nama mereka tidak tercatat. Bayangkan. Kalau saudara-saudara suka nonton film gitu ya, atau kebetulan lagi nonton film di TV, ketika orang-orang Yahudi itu dulu gitu ya, orang-orang Yahudi itu ditawan oleh Hitler, semua namanya itu dicatat. Semuanya namanya dicatat. Jadi tahu berapa banyak orang. Ya. Kemudian ketika banyak orang yang datang waktu
Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, mereka itu datang ke Amerika, itu semuanya dicatat, semuanya registrasinya. Jadi semuanya dicatat, tidak ada yang terlewat. Bisa bayangkan kalau misalnya di dalam KK nama kita seharusnya ada, tiba-tiba nggak ada. Wah, kan bisa repot kan? Bisa repot semua administrasi di dalam masa depan kita. Di sini ada penghilangan generasi, bukan cuma satu kali, tetapi ada 2 kali. Di antara Ram dan Aminadab, ya, antara Ram Aminadab, nih. Kemudian zaman hakim-hakim antara Salmon dan Boas, antara Salmon dan Boas. Ini merupakan suatu hal yang mengejutkan. Kenapa? Menjadi pertanyaan, kenapa mereka itu dihilangkan? Kalau misalnya kita yang sementara, ingat, ini kita sementara berbicara tentang umat Tuhan. Umat yang dijanjikan Tuhan, mereka adalah umat Tuhan, mereka akan memperoleh tanah janji sorgawi. Mereka kehilangan, ya. Bayangkan kita semua, kita seharusnya kita semua adalah orang yang percaya. Ya memang kita adalah orang yang percaya Yesus. Tetapi bisa terkaget-kaget dan bisa pingsan-pingsan jika kita namanya tidak terdaftar di dalam kitab kehidupan, kan? Itu bisa bahaya. Ya. Nah, makanya nama kita tidak boleh dikecualikan dalam sisial Yesus. Kita harus masuk ke dalam sisial Yesus. Amin ya. Saya berdoa kita semua bisa, nama-nama kita bisa masuk ke dalam sisial Yesus Kristus. Makanya sangat penting kita mempelajari sisilah. Kenapa? Khususnya sisial Matius itu ada 2 periode, di periode pertama ada 2 kali penghilangan. Ada 2 kali penghilangan. Mengajarkan kita apa? Jangan kita over pede bahwa kita itu adalah seorang Kristen. Oh, kita telah menerima firman, kita telah disingkapkan. Jangan over pede mengenai hal ini. Kenapa? Jika kita tidak berjaga-jaga iman kita dan kita terlena, kita bisa jatuh seperti orang-orang atau generasi-generasi di zaman perbudakan di Mesir dan juga di zaman hakim-hakim. Ya. Kemudian ada nama-nama perempuan dengan latar belakang yang tidak baik secara moral dan komunitas. Tamar, Rahab, Ruth. Ini orang-orang yang sebenarnya mereka itu bukan orang Israel. Dan bagaimana background mereka itu sangat tidak layak untuk diterima di dalam sosial masyarakat umat perjanjian. Tetapi mereka mengejutkannya, mereka yang KTP-nya bukan orang Israel, mereka bisa masuk. KTP-nya loh, bukan orang Israel. Tapi mereka bisa tercatat nama mereka. Yang bagian pertama, yang sudah ada namanya, sudah tercatat, justru dihapus semuanya. Dihilangkan. Ini nggak ada nama mereka, tetapi dicatat. Luar biasa. Ini menggambarkan apa? Bagaimana misteriusnya pekerjaan Allah itu, bahwa apa? Pekerjaan penebusan bukan hanya kepada umat Israel saja, tetapi kepada orang kafir juga. Diberikan kesempatan yang sama. Makanya banyak orang yang bentrok secara teologi tentang hal penyelamatan dari Allah itu terbatas atau tidak terbatas. Kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini dunia yang mana? Apakah semua manusia atau hanya orang Kristen saja? Ini banyak yang bentrok mengenai hal ini. Ya, limited atonement and unlimited atonement. Masih bentrok sampai hari ini. Tetapi kita harus memahami bahwa penyelamatan dari Allah itu diberikan kebebasan untuk semua orang. Siapapun dia itu, tawaran penebusan itu berlaku. Tetapi ya, siapa yang akan diselamatkan? Hanya mereka yang mengambil kesempatan itu, merekalah yang diselamatkan. Jadi yang awal kesempatan keselamatan itu, penebusan itu diberikan tidak terbatas. Inilah unlimited atonement. Penebusan yang tidak terbatas. Siapapun boleh.
Boleh percaya. Itu tidak ada batasan. Siapa kita? Kita bilang apa? Oh, itu keselamatan hanya untuk kita aja ya. Yang sana nggak boleh ya. Nah, siapa kita? Betul kan? Makanya kita tidak boleh memilih-milih orang gitu ya. Nggak boleh diskriminasi orang. Kita harus mengasihi, ya, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menerima keselamatan. Makanya kita mengasihi dan mengasihi, ya, lewat kasih Kristus kita bisa. Memang itu harus banyak praktik, banyak latihan gitu ya. Termasuk saya juga, kita semua. Ini menggambarkan apa? Nama Tamar, Rahab, dan Rut. Ini menggambarkan orang yang berdosa seharusnya tidak boleh masuk ke dalam sisilah Yesus, tetapi kita bisa masuk. Makanya kita sangat-sangat bersyukur. Ya. Kemudian yang misteriusnya lewat sisilah Yesus Kristus ini adalah apa? Lewat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Banyak tokoh-tokoh yang kita tidak mengenal, tidak kenal siapa mereka. Tetapi lewat buku sejarah perubusan membantu kita memahami siapa orang-orang ini. Makanya banyak orang ketika memiliki anak gitu ya, mereka cari di internet, cari apa nama yang baik apa ya. Ya akhirnya mereka hanya lihat artinya aja, akhirnya oh ini bagus nih, bagus namanya, ya udah nama ini aja. Tanpa tahu makna di latar belakang di balik nama itu. Tetapi buku sejarah perubusan luar biasa. Banyak sekali nama-namanya. Kita bisa pilih. Bisa pilih gitu ya. Nama-namanya, terus siapa dia, latar belakangnya bagaimana. Ya, ini semua dijelaskan, pada akhirnya orang-orang ini menjadi tokoh-tokoh yang apa ya, menjadi cermin bagi kita yang hidup di akhir zaman. 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan bahwa perjanjian lama itu segala hal yang terjadi itu menjadi contoh bagi kita. Nah, jadi hari ini kita coba lihat kenapa nama Abraham, nama Daud ini Allah pakai, Allah gunakan untuk memperkenalkan Yesus. Ya, kenapa? Oke, yang pertama, alasan yang pertama, Abraham dan Daud ini mereka dipanggil Allah. Mereka dipanggil Allah. Kalau kita baca di Kisah 7 ayat 2 sampai 3, Kisah 7 ayat 2 sampai 3, di situ dikatakan bagaimana Allah memanggil Abraham. Allah memanggil Abraham itu 2 kali. Benar ya? Yang pertama di Ur Kasdim, yang kedua di Haran. Oke, yang pertama di mana? Ur Kasdim, yang kedua di Haran. Tetapi Allah memanggil dia untuk suatu pekerjaan yang besar. Untuk suatu pekerjaan penyelamatan dari Allah. Makanya Abraham itu dipanggil. Ada tujuan kenapa Abraham itu dipanggil. Coba kita lihat ya. Kita lihat kejadian kejadian 18, kita akan lihat kejadian 18, kita akan lihat ayatnya yang ke-19. Ya, saya baca kejadian 18 ayat 19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi ada tujuan Allah memilih Abraham. Ada tujuan. Bukan hanya untuk memberkati dia, tetapi berkat apa yang akan diberikan kepadanya. Maksudnya berkat itu diberikan kepadanya jika dia lakukan apa? Itu adalah perintahkan, ajarkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, untuk hidup di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi untuk mewariskan iman, singkat katanya. Maka bagaimana? Buat apa kita dipilih Tuhan? Karena ada tujuan. Supaya kita bisa mewariskan iman. Iman muncul lewat pendengaran akan firman. Roma 10 ayat 17. Sehingga lewat firman Tuhan kita bisa mewariskan iman. Nah, Kisah 7 ayat 2 sampai 3, saya katakan itu nanti bisa baca ya. Abraham dipanggil Allah untuk pekerjaan besar. Kemudian 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Allah memilih dan memanggil Daud menjadi raja atas Israel. Kita tahu ceritanya kan? Nabi Samuel datang ke Bethlehem.
Terus dia ketemu dengan banyak orang, tiba-tiba Isai ada di situ, papanya Daud. Samuel bilang apa? Isai, nanti malam aku akan datang ke rumahmu. Ya. Hari ini aku akan datang ke rumahmu. Aduh, dia kaget sekali gitu kan. Terus dikasih tahu, dari antara anakmu akan Allah telah memilih seorang raja. Jadi Daud dipilih menjadi raja. Dia dipanggil oleh Allah untuk pekerjaannya. Pelajarannya bagi kita apa? Pelajarannya bagi kita adalah ya, dengan iman kita semua telah dipilih, dipanggil Allah. Amin ya. Tetapi kita perlu sadar bahwa bukan cuma dipanggil begitu aja terus apa diam-diam. Kita ada tugas. Ada tugas. Oh, saya nggak biasa pelayanan. Oh, saya nggak begini, nggak begitu. Aduh, jangan saya lah gitu ya. Nah, mungkin belum sampai ke situ, tetapi setidaknya kita harus mengalami suatu pekerjaan. Apa itu? Itu adalah percaya kepada Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Percaya kepada Allah. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Yaitu apa? Percaya kepada Allah. Tetapi percaya itu bukan cuma percaya saja. Tetapi percaya di dalam bahasa Yunaninya gnosko. Artinya apa? Mengenal. Jadi bukan hanya percaya. Tetapi sebelum percaya itu harus ada proses mengenal. Dan kata mengenal ini, kata mengenal itu adalah gnosko. Mengenal dengan pengalaman supaya bisa percaya. Seperti itu. Jadi kita semua telah dipanggil untuk pekerjaan penebusannya. Yesaya 43 ayat 1, kemudian pasal 42 ayat 6. Kemudian, jadi kesamaan mereka berdua apa? Abraham dan Daud. Mereka berdua dipilih dan dipanggil oleh Allah. Yang kedua adalah Abraham dan Daud mereka telah menjalani pekerjaan pemisahan. Kalau sudah baca buku silsilah di kitab Kejadian, ini saya rekomendasikan untuk baca. Di bagian bab-bab belakang itu ditulis mengenai bagaimana Abraham itu mengalami 4 pemisahan. Yang pertama, Abraham telah dipisahkan dari negeri, sanak saudara, dan rumah bapaknya. Gitu ya. Kita mau pindah rumah luar biasa kan? Bagaimana kita pindah ke luar negeri? Betul ya. Oh mungkin sekarang sudah bisa tahu, cek dulu seperti apa. Nah tapi dulu Abraham cuma dibilang apa? Pergi, keluar aja. Kemana Tuhan? Nanti saya kasih tahu. Disuruh jalan. Sangat sulit. Tetapi dipisahkan. Yang pertama dari negeri, sanak saudara, dan rumah bapaknya. Yang kedua dia dipisahkan dari Lot. Dipisahkan dari Lot. Teman seperjalanan, ponakan, tetapi sudah jadi teman. Ya, teman. Berbagi suka dan duka. Tetapi karena Lot ini, yang pertama ini, pemisahan yang pertama, itu karena Ur Kasdim, kampung halaman dia, bahkan sampai kepada rumah bapaknya, itu telah ada pengaruh penyembahan berhala. Dia harus keluar dari tempat penyembahan berhala. Yang kedua, dia harus dipisahkan, mengalami pemisahan dari Lot. Kenapa? Karena Lot menggambarkan sosok yang suka kepada hal materi, duniawi. Ini. Jadi Allah ingin memisahkan Abraham dari Lot. Yang ketiga, Abraham dipisahkan dari Ismail. Ismail ini menggambarkan pikiran daging, kedagingan. Bukan kehendak Allah, itu dipisahkan. Jadi Abraham dipisahkan dari pikiran-pikiran manusiawi dia. Ya, pikiran-pikiran manusia. Yang keempat, ini puncak pemisahan, itu adalah dipisahkan dari hal yang dia sangat kasihi. Dipisahkan dari Ishak. Ya. 4 pemisahan. Pada akhirnya dia bisa bersandar sepenuhnya kepada Allah. Nah, Daud mengalami situasi yang sama. Bayangkan dia dikejar-kejar oleh bukan cuma Saul. Saul itu adalah raja kan? Jadi bisa bayangkan satu kerajaan, satu bangsa, satu negeri kejar-kejar dia. Buktinya apa? Buktinya bahkan dia ada di tanah Yehuda pun itu kan keluarga sendiri, kaum sendiri. Tetapi Daud dilaporin. Pada akhirnya dia harus apa? Melarikan diri, dia dipisahkan. Dia tidak bisa bersandar, menjadikan apapun menjadi sandaran. Hanya bisa bersandar kepada Allah saja.
bahkan dia harus berpisah dari keluarga dia. Ya. Dia harus memisahkan dari apa? Pikiran manusiawi dia. Kalau kita belajar tentang apa yang terjadi di Gilgal, ya, bukan di Gilgal, di Ziklag, ya, apa yang terjadi di Ziklag itu tempat pelarian Daud yang terakhir di tanah orang Filistin. Di situ Daud benar-benar dipisahkan. Dipisahkan. Pertama Allah tampakkan dulu pikiran daging dia itu seperti apa dan Allah pisahkan. Ya, sangat berat bagi dia, tetapi dia memberikan pengakuan di dalam setiap mazmurnya. Kalau kita baca di kitab Mazmur, misalnya Mazmur 3, 4, 5, dan banyak lain lagi. Kita bisa lihat, oh Allah itu batu perlindungan. Jadi dia telah mengalami jalan kebenaran dan jalan keadilan. Kenapa? Karena Tuhan. Tuhan yang membenarkannya. Tuhan sosok yang adil dan memberikan keadilan kepada dia. Ya ini. Maka pada akhirnya semua hal kesusahan pemisahan, karena pemisahan yang jemaat Tuhan alami sampai hari ini, percayalah bahwa semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Ada dalam kedaulatan Tuhan. Artinya apa? Tuhan bertanggung jawab untuk kita. Dia mengawasi, memperhatikan kita, dan dia akan menyelamatkan kita dari segala kesusahan yang sedang kita hadapi. Yang Allah tuntut bagi kita itu apa? Bersandar padanya dan tetap bertahan ketika Allah Bapa memurnikan kita. Sampai-sampai apa? Kita bisa berserah hanya ke Tuhan saja. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Nggak bisa andalkan yang lain. Mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Ya, ada tembok yang besar di depan kita. Masa depan yang mungkin masih kebingungan, ini mau ngapain nanti? Percayalah bahwa apa? Ketika kita bersandar kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, ya, menabung firman, mengisi diri kita dengan firman. Pada akhirnya mata kita akan dicerahkan dan kita bisa melihat kehendak Tuhan apa, dan kita akan ada damai sejahtera dalam menjalankannya. Ya, yang ketiga, kenapa Abraham dan Daud itu diperkenalkan sebagai uh, leluhur dari Yesus Kristus, atau kalau kita balik gitu, kenapa Yesus Kristus itu uh, dihubungkan langsung dengan Abraham dan Daud. Yang ketiga, Abraham dan Daud itu menerima kasih karunia untuk bertemu atau mengenal Melkisedek. Pertemuan yang terakhir kita bicara tentang Melkisedek kan. Yesus Kristus adalah imam besar yang kekal yang menurut peraturan Melkisedek. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, kemudian Ibrani 7 ayat 1 sampai 4, ayat yang ke-6, ya. Kita bisa lihat bahwa Abraham dia bertemu dengan Melkisedek. Dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek yaitu seorang yang tidak memiliki silsilah, tidak memiliki bapak, ibu, tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini luar biasa. Makhluk yang sangat misterius. Sangat misterius. Akan tetapi Abraham bisa bertemu dengannya. Abraham bisa bertemu dengannya dan memberikan persepuluhan setelah menerima apa? Roti dan anggur. Luar biasa kan? Yesus sebelum menjalankan pekerjaan penebusan di atas kayu salib, sebelum berdoa di Taman Getsemani, Yesus di malam terakhirnya, dia lakukan apa? Dia berikan roti dan anggur. Ya, ada perjamuan kan? Nah, jadi Abraham mengakui bahwa Melkisedek ini sosok ilahi dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia. Dia adalah sosok yang kekal. Ya, sosok yang kekal. Dan kalau kita lihat Allah mengizinkan Abraham itu bertemu dengan Melkisedek untuk memasukkan, untuk menanamkan iman yang hidup atau hidup kekal. Ya. Dalam daging Abraham. Dalam garis keturunan daging Abraham. Artinya apa? Artinya begini. Abraham dia hanya apa ya? Dia hanya tahu mengenai ya jalankan tugas ini. Tetapi
pada akhirnya lewat Melkisedek, ya, lewat Melkisedek, Abraham itu kan dia kan sosok jasmani, betul ya? Dia daging, ya. Tetapi sosok yang kekal itu, ya, Melkisedek itu bertemu dengan Abraham dan diterima oleh Abraham. Pada akhirnya pada akhirnya hal kekekalan itu ada di dalam Abraham secara rohani gitu ya, ada di dalam Abraham secara rohani. Ini luar biasa. Daud kalau kita lihat, Daud di Mazmur 110 ayat 4, Daud bernubuat tentang Mesias adalah raja dan imam menurut aturan Melkisedek. Jadi Daud menerima penyataan Allah yang sangat luar biasa tentang Melkisedek itu. Di dalam Alkitab tidak ada yang dinyatakan selain kepada Abraham dan Daud. Ya, yang terakhir kepada penulis kitab Ibrani. Jadi mengenai Melkisedek hanya dinyatakan Allah kepada Abraham dan Daud. Pada akhirnya Yesus Kristus, kalau kita lihat, Yesus Kristus datang sebagai keturunan Abraham, sebagai anak Daud, sebagai anak Abraham, anak Daud, ya. Kita bisa bayangkan, Yesus itu daging kan? Betul ya? Yesus itu manusia, 100% manusia. Akan tetapi di dalam dia ada kekekalan. Ada kekekalan. Dan kekekalan ini, inilah yang ingin disampaikan kepada umat Israel. Disampaikan kepada umat Israel. Makanya kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16 dikatakan Allah mengutus Yesus Kristus itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca Yohanes, ya, Yohanes pasal 8 ayat 51, jikalau kalian taat kepada menuruti perkataan-perkataanku, kalian tidak akan mati selama-lamanya. Tapi nggak ada yang percaya. Yesus katakan di Yohanes 11 ayat 25 dan 26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang sudah mati, kalau percaya kepadaku, dia akan bangkit. Tetapi yang masih hidup, yang masih ada, jika percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Zaman dulu, orang tidak ada yang katakan amin. Saya percaya dalam iman, kita semua hari ini bisa katakan amin. 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 Mari kita percaya. Jadi dalam Yesus, dia manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. 100% manusia, 100% Allah. Inilah sosok yang menggenapi, Yesus menggenapi bagaimana aturan Melkisedek itu. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Luar biasa. Ya, tidak bersilsilah katanya. Jadi Yesus ada silsilah dan tidak ada silsilah. Dua-duanya sama. Ada silsilah artinya apa? Ya secara luar ya memang dia namanya ada dalam silsilah. Ada keluarganya. Tetapi sebenarnya dia tidak ada silsilah. Kita bisa bahas itu di lain kesempatan. Ya, yang terakhir kesamaan mereka itu apa? Abraham dan Daud menerima janji kedatangan Mesias. Ini penting. Mereka menerima janji kedatangan Mesias. Mesias diperkenalkan, dijanjikan akan datang sebagai keturunan mereka. Langsung dijanjikan. Kepada Abraham di Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu, semua bangsa akan mendapat berkat. Nah ini bicara tentang Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 16 dikatakan bahwa apa? Bukan atau tidak dikatakan oleh keturunan-keturunanmu, tetapi oleh satu keturunan saja. Single, bukan single, bukan jamak, gitu ya, tunggal. Seolah banyak orang anak-anak Abraham, bukan. Dari banyak anak-anak Abraham hanya satu itu yang akan menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, ini terjadi kalau kita lihat di Kejadian 22 setelah Abraham mengalami pemisahan dari Ishak, ya. Sosok yang sangat dikasihnya, anak yang sangat dikasihnya. Kemudian kepada Daud, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Ini janji firman dari Allah kepada Daud bahwa apa? Aku akan memberikan keturunan kepadamu
keturunannya itu akan kekal selama-lamanya. Dia akan membangun rumah bagiku. Dan kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Awalnya itu berbicara tentang Salomo. Salomo membangun bait suci. Tetapi Salomo tidak hidup selama-lamanya. Betul ya? Dan bait suci yang Salomo bangun hancur. Yesus Kristus, dia bilang apa? Rombak bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Lagi bicara tentang apa? Tubuhnya. Sehingga apa? Di dalam Yesus, Yesus sendiri adalah bait suci yang kekal itu. Yesus Kristus kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kesimpulannya, periode pertama ini dimulai dari Abraham yang menerima. Ya. Dimulai dari mana? Dari Abraham yang menerima perjanjian Allah. Menerima perjanjian Allah. Ini kita jangan lupa ini. Menerima perjanjian Allah. Menerima. Sangat penting untuk menerima perjanjian Allah. Dan ini apa? Periode pertama berakhir dengan Daud menggenapi perjanjian Allah. Menggenapi. Maka saya percaya ketika kita telah menerima firman Tuhan, firman itulah yang menjadi perjanjian bagi kita, mari kita menggenapinya. Betul ya? Mari kita menggenapinya. Jadi kemajuan kalau kita lihat dari Abraham sampai zamannya Raja Daud itu sangat aktif, sangat progresif. Ya, sangat progresif kemajuannya. Nah, makanya hari ini pun mari kita proaktif, progresif, aktif di dalam menggenapi janji Allah. Menggenapi perjanjian Allah. Allah akan menggenapi apa yang dijanjikan kepada kita. Tetapi kita perlu menggenapi perjanjian Allah yang menjadi bagian kita. Apa itu? Hidup di jalan Tuhan. Ya. Jadi zaman Daud ini puncak tertinggi atau kejayaan dari orang Israel. Dan kalau kita lihat secara konteks kitab Matius, kenapa itu dimulai dengan memperkenalkan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham? Karena gini, kitab Matius itu sasarannya itu adalah orang-orang Yahudi. Secara khususnya orang Yahudi di Yerusalem. Bagi orang Yahudi yang ada di Israel ini, mereka itu harus diperkenalkan, Yesus itu harus diperkenalkan sebagai sosok yang memiliki kaitan dengan orang yang mereka kenal. Baru mereka akan memperhatikan. Makanya Roh Kudus itu bekerja dan menyatakan apa? Menyatakan Yesus Kristus yang kalian telah bunuh itu, dia adalah anak Daud, anak Abraham. Waduh, mereka langsung kaget gitu kan? Oh ya, dia anak Abraham, dia anak Daud. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, orang Yahudi sangat mengagungkan, meninggikan Abraham dan Daud, tetapi mereka tidak memperhatikan perjanjian. Ya, mereka tidak memperhatikan dan tidak mendoakan tentang perjanjian, tentang firman yang telah Allah berikan kepada Abraham dan kepada Daud. Karena mereka tidak memperhatikannya, mereka miss. Mereka tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal perjanjian yang Allah dirikan di dalam sejarah penebusan. Pada akhirnya tidak mengenal Yesus, Mesias yang dijanjikan. Ya. Jika kita pun tidak mengenal perjanjian itu, maka kita tidak akan bisa mengenal Yesus yang akan datang itu. Jika kita tidak memperhatikan firman, maka kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Sekalipun kita bertemu, kita akan bilang apa? Itu siapa ya? Nggak kenal kayaknya. Seperti ini. Jadi saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kita semua menjadi anak-anak Abraham ketika kita percaya dan menjadi milik Kristus. Allah akan genapi segala berkat, segala janji yang telah dijanjikan kepada Abraham. Ya, Yesus Kristus adalah jalan yang sangat spesial yang telah diberikan bagi kita. Lewat Yesus,
Jalan hidup kekal itu dibukakan. Lewat Yesus. Segala yang kita panjatkan permintaan kita kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus akan dijawab. Ya, mari kita percaya dan taat. Seperti lagu itu kan? Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Gitu. Ya, oke, baik. Kita sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di dalam kesempatan selanjutnya. Ya, baik. Pada akhirnya saya berdoa kiranya kita semua dalam menjalani kehidupan kita hari ini, mari kita menghargai, memperhatikan firman Tuhan. Ya, memperhatikan firman Tuhan, kita mohonkan Roh Kudus membimbing kita sehingga ke depannya jalan-jalan kita akan dicerahkan oleh Tuhan. Amin. Amin.